Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya di pelajaran fisika. Eh, Gimana kabar kalian? Pasti baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan zat. Oke, apa sih Pak tekanan itu? Jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja di setiap satuan luas. Maksudnya seperti apa sih Pak? Jadi gini, biar kamu bisa membedakan mana itu gaya, mana itu tekanan, kamu gini, ada telapak tangan, ya telapak tangan kamu sama mengepal. Coba kamu tekan apa ya bagian apa paha dah. Coba kamu tekan pahamu dengan telapak tangan terbuka. Nah, bedakan dengan saat kamu menekan dengan mengepal. Maka akan terasa lebih sakit itu kalau mengepal. Yang sangat beda lagi ada apa ya? Ada perbedaannya. Gunakan pulpen. Pulpen itu kan permukaannya lebih kecil tuh daripada tangan yang mengepal. Kamu tekankan ke paha, maka akan lebih sakit. Nah, itu adalah tekanan ya. Jadi semakin kecil permukaannya nanti tekanan itu akan semakin besar. Itu adalah tekanan. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tekanan zat. Ya, jadi kita akan membahas bab tekanan pada zat dan yang pertama kita akan membahas tekanan pada zat padat. Jadi tekanan pada zat padat. Nah, tekanan pada zat padat ini memiliki rumus P sama dengan F per A. Oke, P itu apa sih Pak? F itu apa? A itu apa ini? Ini akan saya jelaskan. Jadi P itu adalah tekanan. Ya, satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Kalau F itu ya gaya yang menekan ya. Gaya yang menekan satuannya apa Pak? Newton. Kalau A adalah luas penampang. Satuannya adalah meter persegi. Oke, contohnya tekanan pada zat padat yaitu kenapa ujung pisau itu dibikin lancip atau misalkan kalau sudah nggak bisa buat motong itu kan diasah tuh ujungnya dilancipin lagi, yaitu fungsinya untuk mengecilkan luas penampang ini. Jadi luas penampang ini dikecilkan. Kalau luas penampangnya kecil, maka tekanannya semakin besar karena berbanding terbalik. Oke, jadi dari rumus ini kita bisa menuliskan hubungannya. Jadi P itu hubungannya adalah sebanding dengan F. Artinya apa sih Pak kalau sebanding? Kalau sebanding jika F besar, maka P ikut besar. Nah, atau bahasanya diganti aja dah. F semakin besar gitu ya, biar agak enak. F semakin besar, maka P juga semakin besar. Nah, ini namanya sebanding ya, atau berbanding lurus. Jadi kalau seperti ini tuh sebanding atau berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik contohnya P dengan A. P-nya ada di atas, A-nya ada di bawah. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Oke, kalau berbanding terbalik artinya A makin besar, A semakin besar, A semakin besar, P akan semakin kecil. Jadi kalau pembagi itu semakin besar, P-nya akan semakin kecil. Ya namanya pembagian memang seperti itu ya. Contoh misalkan roti dibagi 2 sama dibagi 4 orang kan nanti lebih kecil yang dibagi 4 orang. Jadi semakin banyak pembagi akan semakin kecil. Ini adalah hubungan fisikanya tekanan dengan gaya dan tekanan dengan luas penampang. Ya sama kayak kalau kalian misalkan pulpen kalian tekankan ke bagian tubuh kalian, paha dah misalkan, atau tangan. Kalau gaya yang kalian berikan itu semakin besar, ya semakin kerasa tekanannya. Oke ya.
Sama dengan ujungnya, ujung bolpen kan ada yang lancip, ada yang tumpul. Yang buat nulis itu kan yang lancip. Yang tumpul itu penampangnya lebih besar, yang lancip penampangnya lebih kecil. Kalau ditekankan, yang tumpul nggak sakit, tapi kalau yang lancip akan semakin sakit. Itu adalah tekanan pada zat padat. Oke ya, jadi tekanan pada zat padat itu seperti itu. Sama juga tuh kayak kaki ayam sama kaki bebek. Kalau di lumpur, bebek itu bisa, maksudnya kakinya itu nggak menekan ke bawah jauh. Karena apa? Karena ada selaput-selaputnya, luas penampangnya lebih besar. Kalau kaki ayam dia selaputnya kecil, maka kalau berjalan di lumpur itu masih jagoan bebek gitu ya. Itu adalah tekanan pada zat padat itu seperti itu. Contohnya apalagi Pak? Ya nanti kalian cari sendiri di Google, masih banyak. Ini kita belajar teorinya terlebih dahulu. Oke lanjut. Selanjutnya adalah tekanan pada zat cair. Sorry. Tadi tekanan pada zat padat ya. Yang kedua berarti tekanan pada zat cair. Zat cair. Oke, yang pertama tekanan pada zat cair itu adalah tekanan hidrostatis nih, harus paham ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis atau pH gitu ya. Oke, tekanan hidrostatis itu tekanan yang dialami suatu titik dalam fluida yang tertutup. Oke, jadi yang mempengaruhi adalah kedalamannya. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya contohnya seperti ini. Misalkan ini ada akuarium, enaknya gitu ya. Kok jelek sih? Nah, lumayan lah ya. Ini ada akuarium. Jadi kita nggak mempedulikan tekanan udara luar, ya cukup tekanan di airnya aja. Kemudian di sini ada ikan. Nah, ikan cupang lah ya, enaknya yang lagi musim kan ikan cupang. Oke. Jadi ikan ini aslinya dia mengalami tekanan. Tekanan oleh siapa sih Pak? Sebenarnya dua. Ada tekanan udara dari luar yang menambah tekanan di air, tapi yang kita tinjau tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, hidro, cair. Ya, statis, diam. Berarti tekanan oleh zat cair yang diam, seperti itu. Rumusnya gimana Pak? Rumusnya P sama dengan Rho GH. Jadi P itu rumusnya adalah Rho GH. Apa itu Pak Rho? Apa itu G? Apa itu H? Oke, yang pertama adalah P. P tadi apa? Tekanan. Satuannya P apa? Pascal atau Newton per meter persegi. Sedangkan Rho itu adalah massa jenis cairan. Oke ya. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Oke ya. Kemudian G. G itu adalah percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi itu meter per second kuadrat. Kalau kalian lupa-lupaan, ya ini saya tulis saja. Di G itu biasanya adalah 10 meter per second kuadrat, gitu ya. Selanjutnya H. H itu kedalaman. Satuannya meter. Nah, ini nggak boleh lupa. Ngitungnya kedalaman itu dari permukaan, beda dengan ketinggian ya. Kalau tinggi ngitungnya dari bawah, tapi kalau kedalaman ngitungnya dari permukaan. Jadi yang disebut kedalaman berarti itu ada di sini. Nah, ini adalah kedalaman. Oke, ya itu adalah kedalaman. Oke, jadi dari permukaan. Oke, tekanan pada zat cair yang pertama adalah tekanan hidrostatis, yaitu adalah tekanan pada suatu titik di dalam sebuah cairan yang dipengaruhi oleh massa jenis,
percepatan gravitasi dan kedalamannya. Oke, akan saya jelaskan tekanan-tekanan pada zat cair lainnya ya. Ini cabangnya lagi. Yang pertama cabangnya lagi itu tekanan lateral namanya ya. Tekanan lateral atau ke samping. Nah, maksudnya tekanan lateral atau ke samping itu gimana sih, Pak? Jadi gini, kalau kalian misalkan pernah ke waduk, waduk itu biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau bangunan sungai dah yang sudah dibangun sampingnya itu ya. Pasti bangunnya itu bentuknya seperti ini pas di airnya. Nah, seperti ini. Ini sungai itu kan bagian bawahnya kan mesti dibikin serong gini ya. Nah, ini gini. Ini semennya dah, ini ibaratnya semennya. Kemudian airnya gini, ini airnya. Kenapa Pak? Kok misalnya yang bagian bawah itu kok dibikin serong gini agar menyempit? Karena ini ada tekanan ya, semakin bawah itu semakin besar tekanan nyampingnya. Jadi kalau yang bawah itu nggak dibikin tebal, lebih tebal daripada yang atas, ya ini rawan gampang jebol. Seperti itu. Jadi tanggul-tanggul itu biasanya jebol karena tekanan bawahnya ini nggak kuat. Misalnya airnya meluap, kan ketinggian kedalamannya kan bertambah tuh kalau airnya meluap, nambah ke atas. Nah, tekanan hidrostatisnya kan semakin besar. Jadi yang bawah ini nggak kuat nahan tanggulnya. Makanya biasanya tanggul jebol kalau airnya meluap. Itu tekanan lateral atau ke samping yang membuat tanggul jebol. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah. Tekanan ke bawah ini menjelaskan bahwa di titik yang sama, di titik yang kedalamannya sama, maka sorry, ini tadi lupa ya. Tekanan hidrostatis itu ada hanya biar beda dengan tekanan pH. Nah, gini kan enak. Nah, jadi pH, P tekanan, pressure, H hidrostatis seperti itu ya. Di titik yang jadi tekanan ke bawah di titik yang kedalamannya sama, maka pH atau hidrostatisnya sama. Jadi meskipun bentuknya itu miring-miring nggak karuan, jadi contoh, ya misalkan ada pipa, bentuknya ada yang gini, ya. Kemudian ada yang pipanya itu gini. Nah, ada lagi, ini kok biru nanti nggak ada bedanya. Gini ya misalkan bentuknya ini gini. Kemudian gini, bentuknya ini. Kemudian ini lurus. Nah, selama ketinggiannya sama, misalkan nih airnya di sini, meskipun bentuknya beda-beda, ya ini 3 titik ini tekanan hidrostatisnya sama, titik 1, titik 2, titik 3 sama. Jadi pH 1 sama dengan pH 2 sama dengan pH 3. Jadi itu adalah tekanan pada zat cair. Yang dibahas di sini adalah tekanan hidrostatis. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, oke ya. Berikutnya hukum Pascal. Oke ya. Hukum Pascal. Berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan dalam wadah tertutup atau ruang tertutup, wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah
ke segala arah dan sama besar. Sama besar. Contohnya apa sih Pak? Contoh yang paling gampang ya kalian New Balance. Itu contoh paling gampangnya. Jadi New Balance, nah ini mulutnya nggak saya gambar ya, lama nanti. Itu kan ada tekanannya itu ke segala arah itu. Nah, jadi semakin ngembangnya ya ke segala arah. Jadi apa ya? Nggak ada ceritanya gitu. Kita nih balon, kemudian yang nambah itu cuman ujungnya gini. Nah, itu kan nggak ya. Jadi ke segala arah, jadi semuanya nambah. Jadi sisi atas nambah, sisi depan nambah, bawah nambah, samping juga nambah. Ini balon nih ya, new balon. Nah, kegunaannya dari konsep ini itu biasanya ada di dongkrak atau pipa hidrolik. Nah, jadi manfaatnya itu di dongkrak atau pipa hidrolik. Dongkrak atau pipa hidrolik. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kalian pasti pernah lah ya tahu di tempat cuci mobil itu kan ada yang bisa ngangkat mobil. Nah, jadi itu pakai pipa hidrolik. Kemudian kalau ban mobil bocor, buat ngangkat mobilnya itu kan nggak mungkin tukang tambal bannya itu pakai tangan. Nah, itu pakai dongkrak. Jadi nanti konsepnya memanfaatkan hukum Pascal ini. Memanfaatkan hukum Pascal ini ya. Nah, jadi teorinya gimana sih Pak? Teorinya seperti ini. Ini kan ada luas penampang yang beda. Nah, yang pertama, gaya yang bekerja di sini, di kecil ini. Ini ada gaya F1. Ini luas penampang pertama, ini luas penampang kedua ya. Gaya di F1 nanti akan diteruskan ke segala arah karena arahnya belok ya berarti belok ke sini, ke sini. Nah, kemudian ngangkat ke atas. Nah, ini F2. Itu adalah prinsip kerjanya. Oke, karena tekanannya sama besar, maka boleh ditulis gini. Ini saya jelasin asal mula rumusnya, cuma nanti kalian hafalkan rumus jadinya aja. Karena sama besar ya P1 sama dengan P2. Balik lagi ke rumus awal tadi. Nah, P kan rumusnya F per A. Nah, kalau karena rumusnya F per A, ya berarti ini F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, inilah rumus jadinya. Oke, jadi kalian hafalkan ini aja. Oke ya. Pak, F apa? Ya, lupa lagi. Jangan lupa. Kalau F1 berarti gaya di penampang 1. Gaya penampang 1. Satuannya ya Newton. Kalau A1, Pak. A1 ya berarti luas di penampang 1 meter persegi. Oke. F2 gaya di penampang 2 Newton. Kalau A2 Pak, ya berarti luas penampang 2 meter persegi. Seperti itu. Itu adalah hukum Pascal. Oke ya. Jadi hukum Pascal itu seperti demikian. Baik, jadi di video ini kita bahas tekanan zat padat dan zat cair dulu. Nanti ada lagi tekanan pada gas ya atau di udara, itu akan saya bahas di video berikutnya. Ini biar nguploadnya nggak terlalu lama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.